sunnah. Sama ada satu amalan, karena saya alhamdulillah banyak yang pegang kitab, banyak yang pegang buku, yang belum nanti hubungilah Bang Syahbudin. Dulu kebiasaan di pondok pesantren kami, nanti sampai mana baca itu ditandai sampai ujungnya itu dikasih sholawat biasanya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi itu katanya untuk menjaga apa yang sudah dipelajari supaya nggak lupa. Jadi setiap sampai ujung pakai pensil biasa ditandai dengan salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Baca lagi pertemuan berikutnya sampai di ujungnya nanti sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Dikawal dengan salawat, karena salawat diantara yang menguatkan ingatan. Kita kalau lupa, ibu, bapak, hadirin hadirat lupa ngeletak barang di mana, lupa terhadap sesuatu, maka dianjurkan untuk bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan akan ingat. Nah, maka dikawallah ujung dari batas bacaan kita tadi dengan salawat. Baik, kita lanjut bacaan kita. Sudah tadi ya, hukum-hukum bismillah tadi sudah dibahas. Inilah kitab Umdatus Salimin. Nah, umdah itu secara bahasa artinya tiang. Umdah itu secara bahasa artinya tiang. Salimin orang-orang yang selamat. Jadi ini adalah tiangnya orang-orang yang selamat. Ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab fikih Melayu paling lengkap saat ini. Tak ada kitab fikih Melayu yang lebih lengkap dari kitab Sabilal Muhtadin. Nah, jadi maka mungkin ada, tapi yang itulah yang tersebar. Kadang orang ulama-ulama ini punya karya tapi nggak terekspos. Ada yang disimpan saja padahal banyak. Nah, tapi sejauh ini yang kita tahu adalah kitab Sabilal Muhtadin inilah. Karangan Syekh Arsyad Banjar. Karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi yang menulis adalah ulama Banjar. Tapi beliau ini ulama besar. Dari kecil sudah hidup di Mekah. Nah, banyak karomah, banyak hal-hal luar biasa. Nah, semoga kiranya bermanfaat kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masuk kepada judul pertama. Nah, Kitabut Thaharah. Kitab tentang bersuci. Dimanapun kita belajar fikih, pasti yang pertama kali dipelajari itu Kitabut Thaharah. Tidak sholat dulu, tidak puasa dulu. Kenapa? Karena ibadah-ibadah ini berhajat kepada sucinya pelakunya. Puasa, nah kalau lagi haid tak sah. Sholat, kalau lagi berhadas kecil atau besar tak sah. Baca Quran, sentuh mushaf, kalau lagi berhadas itu tak boleh, itu diharamkan. Maka karena begitu banyaknya ibadah yang berhajat kepada toharoh, maka toharoh lah yang lebih dahulu dibahas. Hukum mempelajarinya ini wajib. Orang yang nggak ngerti wudhu tapi tak mau ngaji tentang wudhu, berdosa dia. Maka hukumnya saya berani katakan seperti ini. Kalau saat ini ada orang yang belum paham wudhu, yang belum ngerti wudhu, tapi dia duduk tenang di rumahnya sambil nonton TV, dia berdosa. Nah, kalau ada orang yang belum ngerti tata cara sholat, lalu dia bisa duduk tenang, padahal ada pengajian yang bisa dia datangi untuk mempelajari tentang sholat, tapi dia duduk tenang di rumahnya, nah, atau dia malah main-main, nah, maka dia berdosa. Itulah makna dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu fardu bagi setiap orang Islam. Makanya sering saya ditanya begini, Ustadz, apa kalau ngaji seminggu sekali ini udah lepas fardu ain? Apa kalau ngaji seminggu 2 kali udah lepas fardu ain? Saya bilang tergantung dirinya. Kalau memang wudhunya sudah beres, mandi wajib sudah beres, sholatnya sudah beres, nah, setahun sekali pun nggak masalah, saya bilang. Nah, tapi kalau belum beres, wajib kejar semampunya dia. Makanya harapan kita, anak kita begitu dia masuk usia balik, dia udah beres wudhunya, dia udah beres mandi wajibnya, dia udah beres sholatnya. Tinggal paling masailnya sajalah yang agak halus, yang kadang pun dimaklumi ulama kalau seandainya itu tidak diketahui. Nah, jadi makanya anak-anak ini dibawa ngaji
Begitu dia baligh, dia udah ngerti sholat. Maka masing-masing kita coba tanya kepada diri kita. Aku rukun wudhu udah tahu belum? Perkara yang batalin wudhu aku udah faham belum? Rukun sholat aku udah ngerti belum? Syarat-syarat sah sholat udah kukuasai belum? Nah, tata cara mandi wajib, rukunnya, apa saja yang mewajibkan mandi. Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berarti kita nggak boleh duduk tenang, masih harus ngaji. Nah, masih banyak lagi di sini. Nah, tempat ngaji hampir penuh kayaknya kalau mau dicari, tiap malam ada. Kami kalau di Tembung sana, alhamdulillah, kebanjiran kami sama yang namanya majelis tuh, karena banyak tuan-tuan guru sana. Mau malam apa, mau kapan, habis maghrib, habis isya, tiap malam ada. Habis maghrib, habis isya, tiap malam ada. Nah, dan rata-ratanya memang pakai kitab. Nah, jadi susunan kita belajar agama itu jelas. Nah, bukan cuma ceramah-ceramah umum yang kadang tidak tersusun pemahaman kita. Kalau ini kita akan lanjut, ini toharah. Nanti tentang airnya, kemudian tentang wudhunya, kemudian mandi wajibnya. Ketika nggak ada air, wudhu sama mandi wajib bisa digantikan dengan tayamumnya. Kemudian tentang istinjanya, seterusnya lah. Nah, akhirnya bagus pemahaman kita tadi. Baik. Toharah menurut bahasa ialah an-nazafatu wal khulusu minal adanasi. Bersih dan suci dari kotoran. Itu secara bahasa. Pengertian toharoh adalah bersih dan suci daripada kotoran, baik yang nyata seperti segala najis, nah, ataupun maknawi, ataupun yang bukan yang nyata tapi yang maknawi seperti segala aib. Kalau secara bahasa, tangan kena darah dibersihkan, ya itu namanya toharoh. Hati ada iri, ada dengki dibersihkan, itu juga namanya toharoh. Itu secara bahasa. Makanya membersihkan diri dari kotoran ataupun membersihkan hati daripada aib, itu toharoh secara bahasa. Nah, dan toharoh menurut syarak. Nah, kalau menurut agama toharoh itu apa? Ini diantara definisi yang paling saya sukai. Raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma. Ya, najisin, boleh najisin. Au ala suratihima. Au ala suratihima. Artinya, toharoh itu mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis atau apa yang pada makna keduanya. Nah, sebelum kita baca kitab ini, perhatikan, jadi toharoh itu ada 6 macam sebenarnya. 6 ini disebut dengan toharoh. Pertama, mengangkatkan hadas. Kedua, yang semakna dengan mengangkatkan hadas. Yang ketiga, yang bentuk perbuatannya sama dengan mengangkatkan hadas. Itulah atau pada au ala suratihima. Nah, jadi mengangkatkan hadas, yang semakna dengan mengangkatkan hadas, dan yang bentuk perbuatannya serupa dengan mengangkatkan hadas. Nanti kita rinci satu-satu. Kemudian menghilangkan najis, yang semakna dengan menghilangkan najis, dan yang bentuk perbuatannya sama dengan menghilangkan najis. Maka inilah yang dimaksud dengan toharah. Kita rinci, nanti baru kita baca nih. Mengangkatkan hadas, contohnya apa? Wudhu, mandi wajib. Wudhu mengangkat hadas kecil, mandi wajib mengangkat hadas besar. Maka ini disebut toharoh. Karena tadi mengangkat hadas itu toharoh. Yang kedua, yang semakna dengan mengangkatkan hadas. Apa maksud semakna dengan mengangkatkan hadas? Hadas tidak terangkat. Perbuatan itu tidak menghilangkan hadas, tapi hasilnya sama seperti menghilangkan hadas.
Contoh, dengan sebab wudhu orang jadi boleh sholat. Nah, dengan sebab tayamum orang juga jadi boleh sholat. Tapi apakah tayamum itu menghilangkan hadas? Tidak. Kenapa? Buktinya kalau dapat air wajib wudhu lagi. Maka contoh yang semakna dengan mengangkatkan hadas adalah tayamum. Dia tidak mengangkatkan hadas. Kalau dia mengangkatkan hadas, pas dapat air nggak mesti wudhu lagi. Tapi bukti hadasnya masih ada, waktu dapat air dia harus wudhu lagi. Tapi hasilnya kan sama. Orang wudhu boleh sholat, orang tayamum boleh sholat. Maka ini juga disebut dengan toharoh. Karena maknanya sama dengan mengangkatkan hadas. Yang ketiga, bentuk perbuatannya sama dengan mengangkatkan hadas. Ada orang belum batal wudhunya. Nah, sholat maghrib, habis sholat maghrib zikiran, habis zikiran baca Quran, pas habis baca Quran masuk waktu isya. Boleh nggak dia langsung sholat sebenarnya kalau belum batal dari tadi? Boleh. Tapi kalau dia wudhu lagi, bagus nggak tuh? Bagus. Nah, jadi Rasulullah bersabda, man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu padahal dia masih suci, nah fahuwan nur ala nur, maka itu cahaya di atas cahaya. Dia berwudu lagi. Waktu dia berwudu lagi itu disebut dengan tajdid wudu, memperbaharui wudu. Apakah wudunya yang kedua ini mengangkatkan hadas? Enggak. Orang memang masih tidak ada hadasnya. Apakah yang kedua ini semakna dengan mengangkatkan hadas? Tidak juga. Kenapa? Karena nggak ada hasil yang sama. Apakah dengan wudhu yang kedua jadi boleh sholat? Enggak. Karena dari yang pertama saja memang udah boleh sholat. Dia beda sama tayamum. Orang yang nggak tayamum nggak boleh sholat. Begitu tayamum jadi boleh sholat. Makanya semakna dengan mengangkatkan hadas. Tapi kalau orang yang tidak mengulang wudhu, boleh nggak dia sholat langsung? Boleh. Berarti ini tidak semakna dengan mengangkatkan hadas. Tapi perbuatannya, bentuk perbuatan memperbaharui wudhu, sama nggak dengan wudhu yang mengangkatkan hadas? Maka dia juga disebut dengan toharoh. Begitu juga mandi Jumat. Mandi sunnah Jumat. Apakah mengangkatkan hadas? Tidak. Apakah membolehkan sholat? Tidak juga, karena nggak mandi pun tetap boleh sholat. Tapi bentuk perbuatan mandi sunnah Jumat sama nggak dengan mandi wajib? Sama persis, harus rata air ke seluruh tubuh dan rambut yang tampak. Berarti dia ala surati raf'il hadas. Bentuknya sama dengan mengangkatkan hadas. Toharoh lah dia tuh. Nah, bisa paham lah ini. Nah, kemudian menghilangkan najis. Tangan kena darah dicuci, toharoh lah itu. Kenapa? Karena menghilangkan najis. Nah, kemudian misal ada kaki tepijak kotoran ayam, disiram kaki tadi dicuci, toharoh lah itu karena menghilangkan najis. Baju anak, celana anak kena ompol. Nah, kemudian dicuci, toharoh lah itu. Kenapa? Karena menghilangkan najis. Tapi ada orang yang dia najisnya tak hilang, tapi dampaknya sama seperti menghilangkan najis. Nah, inilah maknanya sama dengan menghilangkan najis. Semakna dengan menghilangkan najis, yaitu orang yang istinja dengan batu atau dengan tisu atau dengan kain. Dalam fikih kita nanti, boleh orang itu istinja dengan benda padat yang bisa menghilangkan najis yang ada di dubur atau kubulnya. Kalau dulu Rasulullah pakai batu, kalau kita sekarang tak pakai batu, kita pakai tisu. Seandainya mendesak betul tak ada tisu, boleh pakai kain, boleh. Mohon maaf, kalau ada tangan kena kotoran, kita bilang kena tai burung atau kena tai ayam, kita ambil tisu, kita elap.
Hilang najis itu dengan hilang 3 sifat ya. Warna, rasa, bau. Kira-kira kalau tangan kena tai ayam, kita ambil tisu, kita elap, dicium masih bau nggak tuh? Berarti hilang nggak najisnya? Orang yang istinja dengan tisu, sama nggak dengan itu? Sama nggak dengan kasus ngelap kotoran tadi itu? Sama. Minta izin. Itu kalau seandainya tercium, masih bau tuh, yakin masih bau. Hilang nggak berarti najisnya? Tapi habis dia istinja dengan tisu atau habis dia istinja dengan batu, kalau dia wudhu, dia boleh sholat nggak? Boleh. Memang itu rukhsah, keringanan lah bahasanya. Nah, kalau begitu nanti lain kasus. Jadi orang ini najisnya tak hilang. Kenapa? Karena baunya masih ada, tapi dia boleh sholat. Berarti najis tidak terangkat, tapi akibatnya sama seperti mengangkatkan najis, yakni boleh sholat. Maka ini semakna dengan mengangkat najis, menghilangkan najis. Semakna dengan menghilangkan najis. Itu contoh yang semakna dengan menghilangkan najis. Nah, jadi yang terakhir surah, sama bentuknya seperti menghilangkan najis. Tangan kena darah, siram sekali hilang, udah suci lah tuh. Tapi nanti disunnahkan dia untuk mengulangi yang kedua dan ketiga. Jadi sunnah kalau nyiram najis itu walaupun sudah hilang dengan sekali siram, diulang sampai 3 kali. Yang kedua sama yang ketiga itu nggak menghilangkan najis, tapi bentuk perbuatannya sama seperti menghilangkan najis. Maka itu contoh toharoh yang merupakan serupa bentuknya dengan menghilangkan najis. Nah, inilah semua yang disebut dengan toharah. Namun di dalam kitab Sabilal Muhtadin dikatakan di sini, adapun makna mengangkatkan hadas yaitu tayamum. Yang semakna dengan mengangkatkan hadas itu tayamum, sama dengan yang kita bahas tadi. Dan makna menghilangkan najis dan yang semakna dengan menghilangkan najis yaitu menyamak kulit. Menyamak kulit. Kenapa dikatakan semakna dengan menghilangkan najis? Karena najisnya nggak hilang. Najisnya berubah sebenarnya. Kulit bangkai, mananya najis? Semuanya najis. Kalau menghilangkan najis, ini dibuang. Nah, itu baru namanya menghilangkan najis. Nah, tapi dia disamak. Habis disamak, nggak hilang najisnya. Tapi berubah najisnya menjadi suci. Akhirnya sama-sama boleh dibawa sholat. Maka ini semakna dengan menghilangkan najis, yaitu menyamak kulit bangkai. Dan jadi cuka khomar. Khomar itu najis. Kalau dia berubah jadi cuka dengan sendirinya, jadi suci. Maka itu mirip seperti menghilangkan najis. Adapun rupa mengangkat hadas yaitu mandi sunnah dan memperbaharui wudhu. Ini yang tadi kita bahas. Yang semakna, sebentuknya sama dengan mengangkatkan hadas yaitu mandi sunnah dan memperbaharui wudhu. Nah, jadi serupa dengan mengangkatkan hadas yaitu mandi sunat dan memperbaharui wudhu. Ini cara menjelaskan ibarah ini. Nah, nanti kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu muncul tuh seperti itu. Jadi supaya memang duduk betul. Maksud dari semakna itu apa? Maksud dari semakna itu dia tidak menghilangkan tapi hasilnya sama-sama boleh sholat. Nah, itu tadi. Tapi kalau serupa hanya bentuknya saja. Nah, ketahuilah wahai saudaraku, mengetahui tentang toharah ini sangat penting. Nah, ini kata guru kami. Beliau berpesan mengetahui toharah ini sangat penting. Jangan sampai udah kakak-kakak, udah abang-abang wudhu masih nggak ngerti, mandi wajib masih nggak paham. Sayang ibadahnya, capek kita ruku, sujud, tapi ternyata tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang yang nanti sudah capek sholat, begitu dihisap ternyata tak ada nilai sholatnya. Kenapa? Mulai dari wudhunya saja udah nggak beres. Kalau wudhunya nggak beres, ya sholatnya jelas nggak beres. Nah,
Maka mengetahui tentang toharoh ini sangat penting, karena dia adalah anak kunci salat. Karena toharoh ini adalah kunci salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus salatit tahuru." Kunci salat adalah toharoh. Anak kunci salat adalah toharoh. Toharoh kunci salat. Salat itu kunci apa? Kunci surga. Miftahul jannah as-salawatul khamsu. Kunci surga adalah salat 5. Kalau kita tak punya kunci ke surga, nggak bisa masuk surga. Dan untuk bisa masuk ke surga, kita itu harus bisa sholat. Untuk bisa sholat, kita harus pegang kuncinya sholat. Kuncinya sholat adalah toharoh. Maka tidak akan sah sholat orang kalau dia nggak ngerti tata cara toharoh. Jadi alhamdulillah, yang masih Allah bukakan hatinya untuk mengaji, jangan sampai tertutup lagi. Yang sudah tergerak kakinya untuk melangkah ke majelis ilmu, jangan lagi berat untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Nah, seorang sahabat bilang begini, dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang berpagi-pagi dia berangkat dari rumahnya untuk mempelajari satu ayat daripada ayat Al-Quran, maka itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Dan barang siapa yang di pagi-pagi hari, pagi itu nggak mesti pagi, artinya di suatu saat lah, dia berangkat dari rumahnya untuk mempelajari satu bab daripada ilmu. Tadi ayat Quran ya, ini satu bab daripada ilmu, maka itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Ada orang keluar mau belajar ayat Quran, mau belajar ngafal lah bahasa kita, ke pondok tahfiz. Maka itu setiap hari yang dia lakukan itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Tapi kalau ada orang berangkat keluar mau belajar satu bab ilmu, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Maknanya memang sebenarnya pondok yang mempelajari ilmu fikih, kitab-kitab kuning, dibandingkan dengan pondok tahfiz, derajatnya agak lebih tinggi pondok-pondok yang mempelajari ilmu-ilmu yang ada di kitab tuh. Kenapa bandingannya 1000 rakaat dengan 100 rakaat? Tapi bukan berarti nggak ada fadilahnya, ada fadilahnya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini pondok alim nih, bahasanya sering disebut orang pondok alim. Pondok alim sama pondok tahfiz. Pondok alim ini kurang, apa bahasa kita? Kurang peminat. Promosinya pun rasanya kurang laku di masyarakat. Tapi kalau sudah tahfiz, wah, dia pingin anaknya hafal Quran 30 juz. Nah, padahal belum tentu dia bisa sholat dengan hafal Quran 30 juz. Yang paling afdol tentulah memang alim lagi hafiz. Itu yang kita mau. Tapi kata ulama di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, seandainya harus memilih, nggak bisa dua-duanya, pilih jadi alim atau pilih jadi hafiz, maka kata ulama pilihlah jadi alim, karena itu yang wajib, karena itu yang fardu ain. Jadi bapak ibu kalau punya anak misal 5, janganlah semuanya ke pondok tahfiz. Ada sebagian dikirim ke pondok alim, kirim ke pesantren-pesantren yang mempelajari kitab-kitab di Jawa sanakah, atau di Malaysia sana, atau mau sampai ke Mesir, ke Yaman sana. Nah, kalau daerah-daerah sini mungkin di Sirojul Mustafa, nah, Purba, itu pondok-pondok yang mengkaji kitab-kitab kuning. Nah, memang targetnya santrinya bukan jadi hafiz,
tapi targetnya santrinya bisa wudhu dengan benar, salat dengan benar, baca kitab, ngajarkan orang supaya ibadahnya benar. Nah, baik. Dan asal alat toharoh itu adalah air. Dan asal alat toharoh itu adalah air. Nah, jadi alat utama untuk bersuci itu adalah air. Harus faham air yang bagaimana yang sah digunakan untuk bersuci. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Artinya telah kami turunkan dari langit itu air yang menyucikan. Air yang menyucikan. Berarti air hujan itu menyucikan. Nah, jadi inilah alat utama yang insya Allah akan kita bahas banyak, tapi mungkin tak hari ini. Nah, kenapa? Saya tengok udah 1 jam saya ngomong rupanya. Nah, kadang kalau ngomong nih minta izin lah, yuk. Yang ngomong nih kadang nggak terasa. Nah, yang dengar udah gelisah kadang. Nah, kalau ngomong tahu-tahu rupanya udah 21.36. Tadi mulai 21.39. Jadi dikatakan kami turunkan air dari langit. Nah, itu dalam keadaan menyucikan. Kami turunkan dari langit air dalam keadaan menyucikan. Nah, hujan lah. Jadi ini adalah alat utama untuk bersuci. Sebenarnya alat bersuci itu ada 4. Air, kemudian tanah, kemudian batu istinja, kemudian alat menyamak. Nah, itulah dia alat bersuci itu. Alat bersuci ada 4 itu saja. Air untuk wudhu, untuk mandi wajib. Tanah untuk tayamum sama untuk campuran, menghilangkan najis berat. Kemudian yang ketiga batu istinja, untuk istinja. Yang keempat alat untuk menyamak kulit bangkai. Inilah dia yang menjadi alat bersuci. Di luar mazhab kita, di luar mazhab kita, tepatnya mazhab Hanafi, itu menambahkan satu lagi, panas ataupun api itu menjadi alat bersuci. Sebenarnya kalau ini dapat kita pakai, ini sangat menolong ibu-ibu dan kita semualah. Dalam mazhab Hanafi itu kalau ada najis, basah sesuatu kena najis, kemudian dijemur, kering, suci sudah tanpa perlu disiram. Ini sebenarnya sangat mudah kalau seandainya mazhab kita, tapi sayangnya bukan mazhab kita. Kita mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Tilam diompolin sama anak, jemur kering udah suci. Kalau kita nggak bisa suci, anak kita ngompol di tilam, kita jemur kering, ya masih benajis. Hanya saja kalau bersentuh kering sama kering, nggak terjadi perpindahan najis. Tapi ketika kita tidur di atasnya berkeringat badan kita, ya udah benajis badan kita jadinya. Kenapa? Udah basah di situ. Tapi kalau mazhab Hanafi enak dia, suci. Nah, bisa nggak kita taklid ke situ? Nah, tak bisa pula. Kenapa tak bisanya? Karena kesannya memudah-mudahkan. Ulama kalau sifatnya memudah-mudahkan tak mau. Nah, tata bu'ur rukhas, cari yang mudah-mudah saja. Setelah kecuali udah darurat betul lah. Nah, kalau udah darurat betul silahkan. Tak ada lagi cara ngelak sana sini. Ada pula dalam madhab lain yang membenarkan, dah ikutlah ke situ. Nah, jadi madhab Hanafi ini ketika ditanya, dari manalah jalannya? Api kok bisa pula mensucikan? Memang jauh pula kiasnya. Tapi itulah yang disebutkan mereka. Mereka katakan, apa kau tidak lihat kotornya pendosa, lalu dibakar dia di neraka, setelah itu dia berhak untuk masuk ke surga. Nah, jadi ke situ pula nih. Orang banyak dosa, masukkan ke api, jadi bersih, habis itu boleh masuk ke surga. Dari situlah mazhab Hanafi mengambil jalurnya tadi. Jadi
Insya Allah akan datang kita akan bahas tentang ketahuilah wahai saudaraku, hukum air itu terbagi menjadi 4. Nah, ini pemanasan dulu nih Bapak Ibu. Nah, biasa saya kalau di tempat lain tuh sampai jam 10 hampir ya kalau penyampaian. Tapi ini pemanasan lah, nggak masalah. Ada beberapa tadi yang sudah disampaikan tentang hukum bacaan basmalah, tentang pengertian toharah. Nah, lalu tentang beberapa tambahan motivasi kita untuk terus ngaji. Jangan malas ngaji. Ngaji ini sampai mati baru berhenti. Tak bisa lagi kita mengaji kemana-mana, ajar orang mengaji. Nah, kadang udah tinggi kali ilmunya, tak ada lagi yang bisa ngajari dia. Nah, tak ada yang bisa ngajari dia. Saya pernah sampai bagaimana ya di situ. Saya tahu ada orang yang ilmunya luar biasa. Tapi itu tadi lah. Karena memang Facebook, YouTube nih juga banyak udah diunggah ceramah segala macam. Waktu saya mengaji, saya duduk situ dibilang, wah Ustadz janganlah lagi duduk sini, katanya, tak bisa aku bercakap katanya. Padahal ilmunya luar biasa. Nah, jadi akhirnya wah udah kesulitan juga lah. Tapi alhamdulillah masih ada orang-orang yang bisa kita ambil ilmunya. Saya masih punya guru, ada Muallimuna Supriyadi. Nah, ada Ustadz Fauzan di sana. Ada ulama-ulama hebat lagi di daerah Medan itu, yang insya Allah kita bisa istifadah mengambil manfaat darinya. Nah, insya Allah sampai sini. Kalau seandainya ada yang hendak ditanyakan, silahkan.